MG Listener, itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyayangkan jajarannya melakukan pengadaan barang impor, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN. Terdengar sekali tadi, kalau kita dengarkan dengan seksama, Presiden Joko Widodo sangat geram, sangat gemas, bahkan terlontar 3 kata, bodoh sekali kita. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, MG Listener, kita sudah terhubung dengan jurnalis Media Group Network, Kausar Bobi, yang mengikuti agenda Presiden Republik Indonesia secara virtual. Selamat pagi, Bobi. Halo, selamat pagi Reno. Oke, Bobi bisa disampaikan kepada MG Listener, dari statement Presiden Joko Widodo terkait dengan pengadaan barang impor tadi yang sampai dengan gemas Presiden Joko Widodo mengatakan bodoh sekali kita. Menteri apa saja yang kena sentil oleh Presiden Jokowi sebetulnya? Oke, baik, dalam acara pengarahan Presiden tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, di mana Presiden Joko Widodo hadir secara langsung dan terpantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Beberapa menteri terpantau hadir seperti Menteri Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata, ada Sandiaga Uno, dan sejumlah menteri lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan penjelasan bahwa saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia tengah terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19 dan perang yang kita tahu saat ini terjadi antara Ukraina dan Rusia. Dan Presiden Joko Widodo menyebut bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu caranya dengan membeli barang buatan dalam negeri. Dan pada saat itu Jokowi sempat geram karena melihat bagaimana pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, perusahaan BUMN, dan pemerintah daerah ini masih menggunakan barang luar negeri atau barang impor. Padahal Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan BUMN untuk membeli barang dalam negeri. Dan sejumlah menteri pun dapat dikatakan terkena semprotan atau dimarahi oleh Presiden Joko Widodo, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, karena membeli alat kesehatan seperti kasur rumah sakit dan beberapa alat lainnya dari luar negeri. Padahal menurut Jokowi, di Indonesia seperti di Jogja sudah mampu membuat kasur untuk rumah sakit. Dan selain itu, untuk menteri-menteri lainnya seperti Menteri Pertanian juga sempat dimarahi terkait dengan pembelian traktor dari luar negeri, dan Menteri Pendidikan terkait dengan pembelian pensil, pulpen, kertas yang dari luar negeri juga. Padahal menurut Jokowi, ketika perekonomian Indonesia terpusat ini sangat penting adalah membeli barang dalam negeri. Ketika saat ini Joko Widodo pun menargetkan 40% dari anggaran yang telah dia berikan, yaitu baik di kementerian maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memberi barang dalam negeri. Ia menargetkan 40% ini harus tercapai pada Mei 2022 ini. Apabila target tersebut tidak tercapai, Presiden Joko Widodo pun akan memberikan sanksi tegas, seperti untuk kepala daerah akan memotong dana alokasi khusus atau DAK, dan dana alokasi umum pun juga bakal ditahan. Dan untuk perusahaan BUMN yang tidak menjalankan pembelian barang dalam negeri akan dicopot direktur utamanya. Dan untuk kementerian sendiri pun, Joko Widodo pun memastikan akan mereshuffle menteri-menterinya yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Dan itu pun Joko Widodo pun juga telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memantau apakah instruksi tersebut dijalankan secara tepat oleh jajarannya. Dan Jokowi pun menginstruksikan untuk membuat tim penggunaan barang dalam negeri. Dan itu untuk menambah banyaknya barang dalam negeri yang berkualitas, Joko Widodo meminta kepala badan yang bertanggung jawab atas standar nasional Indonesia atau sertifikasi SNI ini harus dapat dipermudah agar banyak pelaku UMKM yang memiliki SNI dan dapat masuk di e-katalog.
dan Presiden Joko Widodo pun meminta bahwa instruksi ini pun harus dijalankan secara serius karena ia tidak ingin lagi ada pemberian barang dalam negeri yang di Indonesia mampu membuat namun jajarannya tetap membeli dari luar negeri. Seperti itu, Reno. Ya, berarti diharapkan tidak hanya sekedar menjadi tagline saja ya, aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, tapi juga betul-betul diaplikasikan dan supaya perputaran uang itu berada di dalam negeri saja untuk bisa membangkitkan ekonomi. Nah, apakah tadi juga dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo, Bobby, terkait dengan sanksi mungkin bagi pemerintah daerah atau bahkan juga instansi kementerian bagi yang tetap melakukan impor setelah disentil oleh Presiden Joko Widodo? Ya, untuk tadi sanksinya yaitu bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan untuk memberikan atau mengalokasi 40% dari anggaran yang telah diberikan untuk pembelian dalam negeri akan dipotong dana alokasi khusus atau DAK dan akan menahan dana alokasi umumnya atau DAU. Dan untuk kementerian atau untuk perusahaan BUMN yang tidak menjalankan ini, direkturnya pun ia telah meminta Menteri BUMN untuk mencopot direkturnya. Sedangkan untuk kementerian, pihaknya bakal memastikan akan mereshuffle karena kementerian ini berada di bawah tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Seperti itu, Reno. Baik, semoga sentilan dan ancaman sanksi oleh Presiden Joko Widodo ini bisa menyadarkan begitu ya dari pemerintah daerah, kementerian hingga juga perusahaan-perusahaan BUMN. Bobby, tadi selain menyentil begitu ya beberapa jajarannya terkait dengan pengadaan barang impor di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi, apakah ada hal lain yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Mungkin terkait dengan adanya kenaikan harga barang pokok jelang Ramadan atau bahkan menyinggung terkait dengan minyak goreng yang sampai dengan saat ini permasalahannya juga belum selesai. Baik, untuk kenaikan harga, Presiden Joko Widodo tidak secara tersirat menyinggung terkait dengan jelang Ramadan. Namun saat ini memang beberapa terdapat kenaikan harga seperti harga gas dunia ya, dan harga minyak karena akibat perang Rusia-Ukraina ini pun berdampak dan naiknya pun hingga mencapai 2 kali lipat seperti itu. Dan selain minyak ataupun gas, beberapa harga yang naik pun seperti harga pangan, terus karena menurut Jokowi seperti kedelai ini ataupun gandum ini banyak diimpor dari Ukraina atau dari Rusia atau dari Belarusia. Nah, jadi hal ini pun karena konflik negara ini mengakibatkan terjadinya kenaikan harga di dalam negeri, yaitu dari harga pangan, harga minyak, dan harga gas. Seperti itu. Baik. Apakah tadi juga tersampaikan ketika Presiden Joko Widodo mengatakan terkait dengan gandum, ini juga terkendala begitu ya karena adanya invasi Rusia ke Ukraina. Apa sebaiknya langkah-langkah yang diambil atau menjadi solusi terkait dengan terkendalanya atau sebagai substitusi komoditas gandum ini yang sempat terganggu? Baik, untuk instruksi Joko Widodo ataupun instruksi kepada jajarannya pun Jokowi tidak menjelaskan secara jelas, namun salah satu upaya untuk meningkatkan atau menggeliatkan ekonomi dalam negeri ini saat ini yaitu dengan cara membeli barang dalam negeri yang tadi sempat saya jelaskan bahwa dengan membeli dalam negeri kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan kita tidak perlu repot-repot mencari investor karena pertukaran atau perputaran ekonomi akan meningkat di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Kautsar Bobby, jurnalis Media Group Network untuk laporan Anda.